pertanyaan berikutnya nih Kak. Menurut Kakak nih, bagaimana cara memanfaatkan waktu kita dengan baik selama bulan Ramadan agar istilahnya itu pahala yang masuk itu semakin banyak gitu juga, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu bagaimana Kak menurut Kakak? Baik. Pertanyaannya bagaimana cara memanfaatkan bulan Ramadan yang kebetulan hanya setahun sekali diberikan kepada orang Islam kan? Saling ditunggu gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam diberikan Ramadan. Karena Ramadan itu menurut para ulama itu yakni Ramadan itu penghulu sayyid daripada segala bulan. Alhamdulillah kita orang Islam itu diberikan 3 pemimpin. Yang pertama Sayyidus Syuhur, penghulu daripada segala bulan ini diberikan pada bulan Ramadan kan? Yang kedua ada namanya Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, yakni Yaumul Jum'ah, hari Jumat kan? Yang ketiga ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu pemimpin daripada segala nabi dan segala rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di Ramadan ini kita harus bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di Ramadan kali ini Kak. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, sanak famili, handai taulan dan lainnya, tahun kemarin mereka masih bersama kita, masih bersama kita bisa berbuka dengan mereka, sholat di belakang mereka, kita masih ingat tutur kata bicaranya. Namun hari ini mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka sudah meninggal. Jadi kita harus bersyukur bisa didatangkan pada tamu yang istimewa ini, yakni bulan Ramadan. Dan bagaimana cara mengisi hal-hal di bulan Ramadan? Kita perbanyak dengan berbanyak amalan-amalan sunnah kan? Misal sholat tarawih dan lain sebagainya. Namun di sini yang perlu diingat bahwa pahala itu tidak hanya dihasilkan ketika kita melakukan sebuah kebaikan kan? Namun ketika meninggalkan sebuah keburukan, itu pun berpahala gak? Ini yang sering orang salahnya dalam melakukan amalan. Mereka hanya mengejar amalan-amalan sunnah. Mereka tidak ingat bahwa di luar, di lain itu ada sebuah amalan, yakni dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemudaratan, di situ bernilai pahala. Kita misalnya kita kutip dalam hadis Nabi kan begini Kak, kata Nabi, khamsatu asya'u tuhbitus shaum, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ketika perkara ini dilakukan, puasa kita tidak batal gak? Tapi pahala di dalamnya hilang. Misalnya, ibaratnya begini, kita bekerja seharian, ketika kita ingin mengambil upah kepada bos kita, petinggi kita, maka bos kita bilang hanya terima kasih, tak dikasihnya uang gak? Yang kita perlukan dari bekerja itu uang. Begitu pula, ketika 5 amalan ini, 5 perkara ini kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya hilang, puasanya tetap sah gak? Ini yang menariknya. Lalu apa perkara-perkara ini? Kata Nabi yang pertama, al-kazibu, yakni orang-orang yang berkata dusta, berkata bohong, lain di mulut, lain di hatinya. Apa yang tersirat di hati tidak terlintas di mulut Kak. Mereka seolah berseberangan. Berkata-kata dusta ini, kata Nabi yang pertama ini bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua wal ghibah, kata Nabi Kak, mengadu domba, menceritakan aib orang, keburukan saudara kita. Punya kita saudara kita, kawan kita, teman kampus, teman kos, punya aib sedikit, ceritanya sangat luar biasa Kak. Karena kata orang, jika kita menitipkan uang, berpesan dengan uang, nitip uang, terkadang bisa kurang gak? Namun jika kita menitipkan kata-kata, menitipkan aib orang, itu yakin dan percaya pasti bertambah. Iya betul Kak. Ini yang hebatnya ketika menceritakan aib orang. Sebenarnya ketika menceritakan aib orang itu, yang mencerita itu ruginya gak? Pahala berkurang, kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita ceritakan aibnya, dan keburukan orang itu ditimpakan kepada kita untuk bertanggung jawab. Karena setiap kata-kata, setiap gerakan tangan, langkahan kaki itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti Kak. Jadi harus hati-hati. Di bulan Ramadan ini kita harus menghindari yang namanya ghibah, yakni membicarakan orang lain. Namun kan ada orang yang berasumsi, tapi kan yang kami bicarakan itu benar Kak, sesuai dengan fakta. Nah, ini yang menariknya. Jadi jika yang dibicarakan itu benar, jatuh hukum itu kepada ghibah Kak. Namun jika yang bicarakan itu lain dengan faktanya, itu namanya fitnah. Yang harus kita bedakan antara ghibah dan fitnah. Lalu kata Nabi yang ketiga itu wan namimah, mengadu domba. Punya saudara kita, punya kawan kita, satu misalnya si A dan si B, dia punya masalah dengan ini. Karena ada masuknya orang ketiga, yakni orang ketiganya kita adu domba mereka Kak. Misalnya kepada si A kita bicara seperti ini, masuk kepada si B kita menghasut si A ini, terus menerus begitu. Kita mengadu domba mereka supaya mereka bertengkar, bermusuhan. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keempat kata Nabi itu bersumpah palsu.
bisa menyebut nama Tuhan misal dalam sumpah, hati-hati. Jadi ketika menyebut nama Tuhan di dalam sumpah padahal itu palsu, itu akan mendapatkan laknat dari Tuhan. Nauzubillah. Jangan sampai kita mempermainkan nama Tuhan. Walaupun misal kita itu benar, jangan dianggap remeh nama Tuhan itu. Misal kita berbicara benar, bicara kepada kawan kita benar, lalu kawan kita tidak percaya, langsung keluar dari mulut kita, wallahi kak ini benar. Jangan sampai perkara-perkara kecil yang remeh temeh mengagungkan nama Tuhan dibawakan dalam hal tersebut. Lalu yang kelima kata Nabi itu wan nazru bisyahwat. Nah, ini yang banyak ya. Memandang lawan jenis dengan syahwat. Aduh. Di bulan Ramadan ini apalagi teman-teman mahasiswa, mereka masa-masa produktif remaja ini syahwatnya mungkin nafsunya naik Kak. Itu memang ujian bagi kawan-kawan yang di masa transisi antara anak-anak dan dewasa, itu namanya remaja. Memang diuji oleh Tuhan, mereka memiliki syahwat yang berlebihan terhadap lawan jenis. Jadi hati-hati kepada kawan-kawan ketika melihat misalnya mahasiswa, melihat mereka. Dan mahasiswi ini pun mereka juga harus menjaga diri Kak. Jangan sampai para mahasiswa ini sudah menjaga kelakuan, menjaga pandangan, tapi mahasiswi ini tidak bisa menutup diri, mereka selalu terbuka. Hati-hati. Banyak kawan-kawan mahasiswi, mohon maaf Kak ya, mereka berpakaian, mereka menutup aurat, tapi lekukan tubuh mereka itu kelihatan nggak? Oh iya, paham kan. Itu yang banyaknya. Berpakaian tapi telanjang. Nah, itu yang bahaya. Dan satu lagi pesan saya kepada kawan-kawan mahasiswi, kalau berbicara, bicaralah dengan bahasa yang tegas dan lugas. Jangan sampai bicara kita misal apalagi bicara dengan lawan jenis kayak gitu. Bahasanya mendayu-dayu, dilembutkan. Karena ternyata ada orang itu yang bisa syahwatnya naik Kak, karena hanya mendengar dari suara perempuan saja. Ini yang hati-hati. Jadi tipikal orang itu beda-beda. Mereka bisa syahwatnya naik karena mendengar suara perempuan dengan suara yang lembut, mendayu-dayu, lemah gemulai. Ini yang tidak boleh Kak. Jadi tips dari saya tadi terkait hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan, yakni ada 5 perkara tersebut. Jangan sampai kita hanya mendiskreditkan bahwa perkara-perkara baik itu hanya dengan melakukan amalan, misalnya amalan sunnah, melakukan amalan-amalan ini. Namun ada pula amalan lain, yakni dengan cara meninggalkan keburukan. Dan ketika keburukan itu ditinggalkan, maka Allah itu akan memberikan pahala. Yang pertama tadi kan, yakni kita harus menghindari berkata dusta. Yang kedua, menggunjing, menggibah orang. Yang ketiga, yaitu mengadu domba. Yang keempat, yakni bersumpah palsu. Dan yang terakhir ini pesan saya untuk kawan-kawan mahasiswa, wan nazru bisyahwat, kata Nabi, yakni memandang dengan penuh syahwat, rasa syahwat yang tinggi. Mungkin begitu ya. Oke. Mungkin itu saja jawaban dari Kak Huda terkait dengan tips and trick gitu kan, bagaimana jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur saya pribadi merasa sangat tertarik pada jawaban yang terakhir ini gitu kan, terutama pada bagian menjaga pandangan tadi gitu kan, khususnya bagi saya sebagai seorang mahasiswi gitu kan, sebagai seorang muslimah juga, buat teman-teman juga gitu kan, istilahnya kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik, kemudian juga menghindari berkata bohong, lalu gibah gitu, karena kan gibah ini merupakan kebiasaan yang sangat sulit untuk ditinggalkan gitu kan. Istilahnya mereka bilang cuma penilaian akan perlakuan orang lain, padahal apa yang dibicarakan itu sudah termasuk ke dalam gibah gitu kan, dan sangat disayangkan kalau seandainya pahala kita hilang cuma gara-gara kita ngomongin istilahnya orang lain gitu.